Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ibu-ibu yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, pada pagi hari ini, sebagaimana seperti biasanya, seyogyanya diisi oleh Ustadz Azmi Ismail. Namun mungkin sampai hari ini juga belum datang juga, atau pagi ini belum datang. Kita akan coba untuk mengisinya ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kali ini kita akan membahas tentang beberapa surat yang ada di dalam Al-Quranul Karim yang biasa kita baca ya. Seperti surat Alif Lam Mim As-Sajadah. Ini merupakan satu surat yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa juga lakukan atau beliau baca ketika di sholat subuh di hari Jumat, yaitu surat Alif Lam Mim As-Sajadah atau dikenal dengan surat As-Sajadah, di mana secara khusus ya, secara khas di dalam surat ini ada suatu bacaan yang disebut dengan sujud tilawah atau ayat sajadah yang kita disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Sujud tilawah atau at-tilawah ini artinya bacaan. Sujud yang dilakukan karena membaca atau mendengar bacaan ayat sajadah. Di dalam Al-Quran banyak ya disebutkan, di situ ada sekitar 15 ya. Nah, di antaranya di surat Alif Lam Mim Sajadah yang secara khusus ya dilakukan juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kita juga sudah biasakan di masjid kita, Masjid Jabal Ar-Rahmah ini, sesuai juga dengan arahan juga dulu dari pembina kita ya, Bapak Profesor Dr. Yusri Abadi APU, yang beliau sangat sekali suka untuk agar senantiasa di waktu subuh sholat Jumat itu sebaiknya bacalah Alif Lam Mim As-Sajadah. Nah, ini perlu kita akan bahas sedikit tentang surat Alif Lam Mim Sajadah. Disebutkan bahwa surat Alif Lam Mim Sajadah ini adalah surat yang diawali dengan kata huruf-huruf, yaitu huruf Alif Lam Mim yang dikenal dengan huruf muqatta'ah. Ya, huruf-huruf yang ya dibacanya ya putus-putus ya, Alif Lam Mim. Banyak sekali ya huruf Al-Qur'an yang diawali dengan bacaan atau diawali dengan huruf-huruf ini. Seperti surat Al-Baqarah diawali dengan Alif Lam Mim. Ada juga yang diawali dengan huruf Toha. Ada juga yang diawali dengan huruf Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad. Ada juga diawali dengan singkat sekali, Nun. Ada juga Qaf. Nah, mengapa ya Allah Subhanahu wa taala mengawali surat ini dengan huruf-huruf tersebut? Beberapa tafsir, ahli tafsir maksud saya, ada yang memberikan pemahaman bahwa huruf-huruf tersebut adalah memberikan satu peringatan atau aba-aba
bahwa surat yang akan disampaikan ini, wahyu akan disampaikan ini adalah sangat penting bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa huruf-huruf ini adalah huruf-huruf yang banyak disebutkan di dalam surat itu. Ya, alif, lam, mim berarti huruf alif, lam, dan mim itu yang paling banyak disebutkan di dalam surat itu. Dan ada juga yang kemudian ya menyesuaikan gitu ya. Memberikan tafsiran alif lam mim itu diartikan misalnya alif adalah Allah, lam adalah malaikat Jibril, mim adalah Muhammad. Ini terkait dengan Al-Qur'an. Ya, Allah menurunkan Al-Qur'an melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setelah itu disebut secara khusus oleh Allah tentang kitab Al-Qur'an. Seperti surat Al-Baqarah, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sama dengan surat Alif Lam Mim As-Sajdah. Setelah ada bacaan Alif Lam Mim, diterangkan juga tentang kitab Al-Qur'an. Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Nah, ini tanzilul, turunnya atau turun, ya kan, sama juga dengan itu. Alkitab, Al-Quran, la tidak, raiba keraguan, fihi di dalamnya, mir rabbil alamin dari Allah Tuhan. Rabbi itu Tuhan, tapi Rabbi juga bisa dimaknai yang memelihara, Rabbi yang mendidik, ya, Rabbi yang merawat alam ini. Ya, al-alamin, jamak dari alam, alamin. Alam, semua alam ini adalah ciptaan Allah dan Allah yang menjaganya, Allah yang merawatnya. Sama ini dengan ayat-ayat berikutnya. Jadi alif lam mim. Membaca huruf muqatta'ah, ya, huruf-huruf ini bukan dibaca dengan harokat yang ada. Nah, di sini ada sebut dengan mat lazim. Nah, ini sebutkan mat lazim ya. Ini sebutnya alif lam mim itu. Nah, itu dibacanya secara ini harus sesuai dengan tajwid dia. Misalnya kaf ha ya ain shad. Kalau tidak dikasih harokat, maksudnya harokat yang panjang dan kemudian harafnya berdiri gitu. Kaf ha ya ain shad gitu aja. Kaf ha ya ain shad. Nah, seringkali bacaan-bacaan seperti ini anak-anak kita yang belajar misalnya ya Iqra misalnya kadang-kadang itu ini dibacanya malah hidup ya. Kahaya aso. Nah, ini salah ya. Kahaya aso ya. Memang ada yang dibaca seperti itu. Ya. Mad lazim harfi ya. Seperti misalnya kalau misalnya kaf ya harus dibaca kaf bukan ka, ha ya. Nah ini kalau ya ini memang harokat karena dia cuma 2 harokat berdiri dan itu terjadi hukum tajwid ya. Dan tidak boleh putus-putus walaupun ini huruf-huruf muqatta'ah putus-putus, dia harus menyambung. Kaf ya ain shad. Nah, terjadi qalqalah juga. Kalau qalqalah ya qalqalah. Ya, jadi ada hukum tajwid. Alif lam mim juga begitu. Tidak alif lam mim gitu, tapi alif lam mim. Mim mati ketemu mim. Jadi kalau dituliskan tuh alif terus lam. Nah, lamnya itu panjang dulu ya. Lam terus ada mim terus ada mim lagi.
Ada ya mati terus ada mim. Jadi alif lam. Nah, di situ mim mati ketemu mim. Maka itu menjadi idgham mimi. Maka dia harus dengung. Nah, cara baca dengung ya 2 harokat minimal, maksimal 3 harokat. Alif lam mim. Ya. Jadi cara bacanya seperti itu. Tapi kadang-kadang kita bacanya terburu-buru. Belum didengungin, udah pindah. Nah ini seringkali kadang-kadang untuk baca gunnah ya. Gunnah asliyah misalnya tasydid di atas huruf nun dan tasydid di atas huruf mim. Gunnah asliyah. Itu seringkali kita itu langsung maju ke depan. Misalnya innalladzina, harusnya innalladzina, harus dengung dulu. Nah, baik, kembali tidak membahas masalah itu, tapi sedikit saja. Tanzilul kitabi la raiba fihi. Kitab Al-Quran ini sama hampir disebutkan seperti dalam surat Al-Baqarah di awal tadi. Turun dari turunnya Alkitab ini yaitu Al-Quran. Alkitab. Jadi Al-Quran itu disebutkan di dalam Al-Quran banyak namanya. Ada Alkitab, ada Al-Quran, ada juga Az-Zikra, ada juga Al-Huda, ada juga Al-Bayyinah, bisa juga dikatakan Al-Quran. Penamaan-penamaan Al-Quran dalam Al-Quran ini, nah ini seringkali kadang juga dikhususkan Alkitab itu untuk kitab Taurat dan Injil. Ya, kadang juga disebutkan gitu. Ini mengapa Al-Quran juga disebut Alkitab, Injil disebut juga Alkitab, Taurat juga disebutkan juga Alkitab. Karena pada dasarnya Al-Quran ini merangkum semua kitab-kitab yang terdahulu. Nah, sehingga Alkitab dalam arti Al-Quran ini adalah penyempurna kitab-kitab terdahulu. Yang paling sempurna adalah Al-Quranul Karim. Nah, mengapa juga disebut Alkitab? Yang asal katanya dari kata kataba, menulis. Karena memang ini ya ditulis. Dahulu ketika Rasulullah SAW menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, ada seorang sahabat yang suka menulis atau sekretaris pribadi beliau yang disebut dengan yang bernama Zaid bin Sabit. Beliaulah yang mencatat. Tapi banyak juga sahabat-sahabat yang lainnya yang mencatat, baik itu di pelepah-pelepah kurma, di tulang-tulang onta, di kulit-kulit onta, ataupun juga di lembaran-lembaran yang lainnya. Itu ditulis. Dan pada saat itu, ketika turunnya wahyu Al-Quran, di usia 40 tahun, ya, sebelumnya dari 40 tahun ke bawah, itu belum turun Al-Quran. Ya, belum turun. Al-Quran belum turun. Tetapi tetap saja Nabi Muhammad SAW dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mulai kelahirannya beliau dipelihara, mulai remaja anak-anak ya balita dipelihara oleh Allah, kemudian remaja dipelihara oleh Allah. Bahkan akhlak beliau itu terkenal ya di Bani Quraisy, akhlak kejujuran al-amin ya, sangat dipercayanya Rasulullah SAW itu. Sehingga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa diamanati oleh orang-orang Quraisy untuk menitip barang ke beliau. Itu dari ketika remaja. Bahkan pada saat ketika usia sekitar 14 tahun, beliau ikut perang dalam perang Fijar, dan beliau juga diamanati oleh Quraisy untuk memegang busur, tempat busur dan alat-alat perang. Kemudian terus juga sampai di usia 30 pun juga beliau dijaga oleh Allah. Hal inilah menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad
adalah dididik akhlaknya oleh Allah. Senada dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Aku itu dididik oleh Allah, akhlakku oleh Tuhanku dengan didikan akhlak yang sangat baik. Jadi peran ibunya Aminah itu sedikit sekali pada saat itu. Dia memberikan susuan saja. Ya, dan dia disusui tidak hanya oleh ibunya sebentar, lalu kemudian oleh Suwaibah Aslamiyah, dan kemudian oleh Halimah Sa'diyah. Ada yang mengatakan begitu, bahwa beliau disusui sebentar. Nah, kemudian inilah menunjukkan bahwa akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah itu dan ditegaskan oleh istri beliau sendiri yang bernama Aisyah. Ketika ditanya oleh seorang sahabat, ya, "Kaifa ya akhlaqu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Maka dijawab, "Khuluquhul Qur'an." Akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Ibaratnya Quran berjalan, ya. Saat itu memang Rasulullah menjadi rujukan yang sangat, ya, bagi para sahabatnya. Nah, inilah menunjukkan bahwa benar bahwa Al-Quran ini penyempurna dari kitab-kitab terdahulu. Dan ini juga sudah disebutkan, ya, tentang kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Terkait dengan surat ini Alif Lam Mim As-Sajadah, di sini sebenarnya ada beberapa hal, ya. Di sini di dalam surat Alif Lam Mim As-Sajadah sungguh digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana ciri-ciri orang-orang yang beriman dan juga bagaimana ciri-ciri orang-orang yang tidak beriman atau orang yang berdosa. Di situ disebutkan, "Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun." Dan sekiranya kamu melihat idzil mujrimuna, ketika al-mujrimun, orang-orang yang berdosa, nakisu, mereka menundukkan, nakisu, ru'usihim, kepala mereka, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Dan mereka seraya kemudian berdoa. Dan ini sebelumnya memang menjelaskan tentang bahwa kondisi bagaimana orang yang berdosa dan juga kondisi bagaimana orang yang beriman disebutkan di sini. Orang yang berdosa, yang banyak dosa, itu menunduk di sisi Allah Subhanahu wa taala, malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sambil kemudian mereka berdoa, "Rabbana, wahai Tuhan kami, absorna, kami telah melihat, wasami'na, dan kami telah mendengar, farji'na, maka kembalikan kami, na'mal, agar kami bisa mengerjakan solihan, amal soleh atau yang baik, kebajikan. Inna, sesungguhnya kami, muqinun, kami orang-orang yang yakin." Tapi apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Jadi ini orang yang setelah menjadi dia sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika di dunia ini mereka tidak sadar melakukan perbuatan itu, atau sadar tetapi dia tidak mau tahu, bisa juga. Atau ya
Itu kita katakan sebagai orang yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi hakikat hidayah itu sendiri kan harusnya, padahal Al-Quran sudah didatangkan oleh Allah ke dunia ini, maka mereka harusnya mencari. Maka disebut ada istilah taufik dan hidayah. Taufik, hidayah. Taufik itu kan asalnya dari kata waffaqa yuwaffiqu, artinya menyesuaikan. Bagaimana orang bisa mendapatkan hidayah kalau dia tidak bisa menyesuaikan dirinya? Setelah Allah paparkan semuanya, Allah datangkan semuanya, nabinya Muhammad SAW sudah juga didatangkan. Tapi mereka tetap tidak percaya, bahkan mereka sombong, bahkan mereka mengatakan menyejek Nabi kita Muhammad SAW sebagai orang yang pembohong. Nah inilah setelah mereka dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka baru merasa malu menundukkan kepalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala seraya mengatakan, Rabbana absorna, wahai Tuhan kami telah melihat. Ternyata apa yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan sholat, melakukan zakat dan sebagainya, itu ternyata adalah benar. Absorna wasami'na, dan kami telah mendengar. Ya. Farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Oleh karena itu, wahai Tuhan kami, kembalikan kami, katanya, ke dunia. Bagaimana bisa kembali ke dunia sudah mati? Nah, agar kami bisa berbuat amal soleh, dan kami yakin akan semuanya itu, tapi sudah terlanjur, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah lalu menjawab apa yang dikatakan oleh orang-orang yang berdosa ini. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Kalau sekiranya kami kehendaki, kami mau, la'ataina, niscaya kami akan berikan kulla nafsin, setiap orang, tiap-tiap diri, setiap orang, hudaha, petunjuknya. Nah, ini menunjukkan bahwa hidayat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan guru, ustadz, penafsir, ulama itu hanya adalah syariat. Ya, mereka yang menyampaikan saja. Dia hanya sebagai muballigh yang hanya menyampaikan saja. Hakikat hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Walakin, kata Allah, akan tetapi haqqa, telah pasti, telah benar, al-qaulu, perkataan itu atau ketetapan itu atau firman itu, yaitu Al-Qur'an, minni, dariku, kata Allah, la'amla'anna, sungguh aku, ya, akan penuhi, mala'a itu artinya penuh. Tadi la'amla'anna, benar-benar kami akan penuhi jahannam, neraka jahannam itu, minal jinnati, dari bangsa jin, jinnah. Al jinnah jamak dari jin, ya, bisa juga nih al jinnah jamak. Wan nas, dan manusia, ajmain, semuanya akan kami penuhi situ. Sambil setelah itu kemudian Allah mengatakan dengan kata yang sangat marah ibaratnya, faduku, maka rasakanlah oleh kalian adzabal khuldi, siksaan yang sangat kekal. Khuld, siksaan yang kekal, ya, bima kuntum ta'malun, dengan apa yang kalian telah perbuat pada saat kalian berada di dunia. Nah, di sini kemudian inna nasinakum, fadhuku bima nasitum. Sini sebutkan, ya, la'amlan jahannam minal jinnati wan nas ajmain, fadhuku bima nasitum
Maka rasakanlah dengan apa yang telah kalian lupakan, maksudnya. Liqa'a, pertemuan, yaumikum, pertemuan kalian hadza, hari ini. Inna nasinakum, dan sesungguhnya kami, nasinakum, melupakan kalian, ya, kami melupakan kalian, wadzuku adzabal khudi bima kuntum ta'malun, maksudnya. Dan rasakan, 2 kali Allah mengatakan rasakan, ini sungguh luar biasa, artinya Allah betapa marahnya. Wadzuku adzabal khudi bima kuntum ta'malun. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Ya. Ya. Pada saat di dunia ini, rahmannya Allah itu menyebar ke semuanya. Tidak untuk orang kafir, tidak untuk orang yang beriman, tidak untuk orang munafik, tidak untuk orang musyrik. Semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat itu. Tapi nikmat itu mataun qalil, nikmat yang sangat sebentar, nikmat yang sangat sedikit. Tapi Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang, hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman, yang tetap teguh, berpegang teguh dengan Al-Qur'anul Karim, dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tetap percaya dengan penuh keyakinan bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran melalui malaikatnya, yaitu malaikat Jibril, kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh luar biasa. Kita nggak pernah ketemu Nabi kita Muhammad, nggak pernah bertatap muka dengan Nabi Muhammad, tapi kita masih yakin, kita masih mau capek-capek setiap waktu dipanggil dengan azan, kita datang ke masjid untuk menegakkan sholat. Dan kita masih mau menambah dengan sholat-sholat qobliyah kita, ba'diyah kita, sholat duha kita, tahajud kita. Kita masih mau melakukan berbaik dengan tetangga kita, berbagi, bersedekah, dan lain sebagainya yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu ketika, di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara para sahabatnya, suatu halaqah seperti ini, tiba-tiba Rasulullah mengatakan, Ana mustaqun bi ikhwani. Wahai sahabatku, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Bingung para sahabat Nabi. Lalu para sahabat bertanya, Alasna bi ikhwanika ya Rasulullah? Bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, Antum ashabi. Kalian semua ini adalah sahabat-sahabatku. Ikhwanil ladzina la yarawni. Saudara-saudaraku itu adalah yang tidak pernah melihatku dan tidak pernah bertemu denganku. Tapi aku akan tunggu nanti di tepi telaga surga. Sungguh luar biasa. Kita dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saat pada maulid Nabi Muhammad SAW bulan Rabiul Awal, kita tidak bahagia, kita tidak senang, kita tidak mengucapkan salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana cinta kita kepada Nabi kita, sementara Nabi kita merindukan kita, padahal dia tidak pernah melihat kita. Sungguh luar biasa. Maka mengucapkan salawat itu merupakan suatu amalan yang utama sekali, disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Allah lakukan, para malaikat lakukan, lalu Allah perintahkan kepada kita agar kita selalu bersolawat dan mengucapkan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma jangan solawat doang dong, jangan cuma salam doang dong, tapi sholat mah enggak misalnya, ya kan? Zakat enggak, ya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah tidak dilakukan misalnya.
Itu juga jangan. Tapi tetap saja betapa sungguh luar biasanya dalam sebuah riwayat ya, kemarin juga sudah sebutkan, Abu Lahab pada saat kelahiran Nabi kita Muhammad itu dia senangnya begitu luar biasa. Saking senangnya karena informasi ini datangnya dari budak beliau yang bernama Suwaibah Aslamiyah. Wahai Abu Lahab, ponakanmu telah lahir bernama Muhammad. Itu senang Abu Lahab mendengarnya. Saat itu senang banget dengar ponakanku telah lahir. Senang sekali. Oh, sangat senang gitu akan kelahiran Muhammad. Itu saja dalam sebuah riwayat Abu Lahab diberikan dispensasi siksaan pada saat hari Senin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita yang telah mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi kita, yang telah mengakui bahwa apa yang dibawa oleh nabi itu adalah semuanya benar, sungguh luar biasa. Ya. Oleh karena itu menurut saya, sekalipun dia orang mujrimun ya, orang yang berbuat dosa, tetapi dia cinta dengan nabi, sholawat dengan nabi, kemudian juga dia iman kepada Allah, saya yakin dia juga kelak nanti akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pasti akan mendapatkan syafaat juga dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi ke sini. Di sini kemudian ada ayat selanjutnya, innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan ya, orang-orang yang betul-betul beriman kepada Al-Qur'an. Sesungguhnya innama itu bisa juga artinya hanyalah ya. Yu'minu bi ayatina, orang yang beriman, yang percaya dengan ayat-ayat kami, alladzina, yaitu orang-orang yang apabila idza dzukiru, ya, disebutkan atau diperingatkan, diingatkan, idza dzukiru biha, disebutkan ayat-ayat itu, nih kita nih, ya, kharru sujada, ya, mereka akan bersungkur. Nah, ini berbeda dengan tadi. Mereka nunduk tapi karena dosa. Tapi kalau kita sujud, bersungkur, menundukkan kepala kita, menempelkan kepala kita di atas bumi ini atau tanah ini, kharru sujada, sujada. Jadi kharru itu artinya menyungkur. Ya, sujada, sujud, dalam keadaan sujud. Kemudian dalam keadaan sujud itu apa yang kita baca? Wasabbahu, dan mereka bertasbih. Subhanallah. Nah, kalau kita baca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kalau nggak mampu yang panjang ya udah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau subhanallah, subhanallah, cukup, yaitu bertasbih. Karena di sini ada disebutkan wasabbahu, tapi tidak hanya bertasbih, juga ditambah dengan bihamdi rabbihim, dengan menyebut Tuhannya. Berarti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Boleh juga seperti itu. Pokoknya ketika kita sujud, kita sungkur subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, wa hum la yastakbirun, dan mereka orang-orang itu karena saking sujud menyungkurkan kepalanya di atas tanah, sujud, kemudian bertasbih seraya memuji Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak berperilaku istikbar, sombong. Ya, ini sombong adalah suatu perbuatan sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu iblis? Iblis itu adalah makhluk Allah dahulu sebelum diciptakan oleh Allah. Dalam kitab literatur Arab di Zadul Ma'ad juga dalam disebutkan bahwa iblis itu
sangat taat kepada Allah. Makhluk yang soleh kepada Allah. Dan dia sangat takut untuk menyekutukan Allah. Ya tahu dia. Iblis itu. Tapi dia menjadi makhluk yang capek beribadah kepada Allah. Capek beribadah kepada Allah. Itu orang yang percaya capek beribadah kepada Allah begitu. Ujungnya itu su'ul khatimah. Jangan kita sampai menjadi orang yang capek beribadah kepada Allah. Seperti iblis. Tadinya beribadah itu ribuan tahun. Ya. Bahkan dia itu termasuk makhluk yang dielulukan oleh para malaikat sebagai makhluk yang paling taat pada Allah. Saking taatnya itu dalam kitab Zadul disebutkan, dia itu diberikan amanat untuk bisa memegang penguasaan itu di langit dan di bumi. Itu iblis. Nah, ketika saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan khalifah di muka bumi ini, baru jasadnya Nabi Adam itu diletakkan di surga itu. Itu iblis tuh ngintip keluar masuk sambil melihat itu. Ini siapa sih ini? Lihat tanah. Ini siapa? Lihat tanah. Belum dikasih roh oleh Allah. Tanah ini. Kok kayak diistimewakan sekali gitu sama Allah. Dilihat lagi. Begitu pada saat Nabi Adam itu diciptakan, lalu menjadilah dia langsung dewasa. Ya. Kemudian ketika pada saat beliau Nabi Adam itu setelah dimasukkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia bangkis dan mengucapkan alhamdulillah. Disebutkan itu ya. Disitulah kemudian kita tahu ceritanya dalam surat Al-Baqarah disebutkan ya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaikah. Ya. Qala ambiuni bi asma'i haula'i. Ya. Nabi Adam itu atau kita sebagai manusia ini adalah yang berhak sebagai penghuni bumi ini, yaitu khalifah. Khalifah itu artinya pemimpin. Khalifah itu artinya pengganti. Khalifah itu artinya yang mengurusi bumi ini. Selama ini bumi diurusin oleh makhluk yang lain, tapi tidak lestari, tapi tidak ada perubahan apa-apa. Ya misalnya dari dulu kan namanya hewan-hewan tinggal di sini kan menghancur, merusak. Maka wajar kalau malaikat kemudian protes. Cuman lucu ya, malaikat yang tidak pernah berbuat maksiat ya diperintahkan oleh Allah, dia selalu melakukan. Tapi pada kala itu, wa idh qala rabbuka lil malaikati qalu inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, ya, sesungguhnya aku, kata Allah, akan menjadikan seorang khalifah, yaitu Nabi Adam alaihissalam, fil ardi. Qalu, malaikat kemudian bertanya, wahai Allah, apakah Engkau akan menciptakan seorang khalifah yang suka merusak dan menumpahkan darah? Tapi kemudian Allah mengatakan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sedangkan kata malaikat, nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami bertasbih, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami bertasbih kepadamu dan memujimu serta menyucikanmu. Tapi kau jadikan seorang khalifah lain. Nah, Allah mengatakan, aku lebih tahu daripada apa yang kamu ketahui. Lalu malaikat nyerah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya. Maha suci Engkau wahai Tuhanku.
Kami tidak akan mengetahui kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh luar biasa. Setelah Allah langsung cut gitu dengan jawaban Allah, langsung subhana la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak mempunyai ilmu kecuali apa yang telah kau ajarkan kepada kami, wahai Allah. Itu saat itu ada iblis gak? Ada. Dia dengar juga kondisi seperti itu. Jadi dia juga berpikir juga ini, ya, ngelihat ini Adam ini dari tanah, saya dari api. Ya, makanya kan dia kemudian mengatakan ana khairum minhu khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Aku lebih baik daripadanya, kata iblis. Dia kau ciptakan dari tanah, engkau ciptakan dari api. Aku lebih baik darinya. Nah, disinilah mungkin skenario Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat itulah kemudian Nabi Adam tinggal di surga. Nah, di surga. Kalau seandainya ya Nabi Adam dan Hawa tidak makan buah khuldi, kita tinggal di surga terus kali ya. Cuman surganya berbeda ini. Karena mengapa? Karena mengapa Nabi Adam dan Hawa itu maksudnya berada di surga sementara? Karena kelak nanti Nabi Adam dan Hawa itu akan diturunkan di muka bumi ini. Begitu pula juga iblis diturunkan juga ke muka bumi ini. Dan mereka kita ini akan saling bermusuhan dengan iblis. Dan itu terus iblis juga berjanji akan menggelincirkan umat Nabi Adam. Sampai dia banyak yang menemaninya nanti di dalam neraka. Itu kata iblis. Nah, selanjutnya inilah perbedaan antara orang yang berdosa dengan orang-orang yang beriman. Lalu apa lagi ciri-ciri orang yang beriman selanjutnya itu? Tatajafa junubuhum anil madaji'i, yaitu orang-orang yang tatajafa itu jauh. Junubuhum, lambungnya, junub, jambun, jamaknya junub. Ya, ini lambungnya. Anil madaji, dari al-madaji. Madaji itu tempat tidur atau tempat berbaring. Maksudnya apa? Yaitu orang-orang yang senantiasa bertahajud di malam hari, yang jarang tidur hanya untuk bertahajud, qiyamul lail, ya. Nah, ini ciri-ciri orang yang beriman, ya. Tatajafa junubuhum anil madaji, disebutkan secara khusus dalam surat ini, menunjukkan orang-orang yang suka bertahajud, orang-orang yang suka qiyamul lail, mendawamkan, tidak pernah berhenti, seperti yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah akan menjadi hamba-hamba yang seperti ini dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam ayat lain di surat Ad-Dariyat disebutkan, ya, wa kanu minal laili qalilum mayahjaun. Pada malam hari mereka itu jauh dari tempat tidurnya. Artinya mereka itu sering bangun malam untuk melakukan sholat tahajud. Itu disebutkan di tempat lain. Dan selain itu, ciri-ciri orang yang beriman yaitu yad'una rabbahum khaufa wa tama. Setelah sholat tahajud mereka kemudian berdoa kepada Allah, yaitu dengan rasa takut, khauf, dan juga tama. Khauf itu takut. Takut kenapa? Takut menyalahi Allah. Takut nggak bisa mengerjakan amalan-amalan soleh. Takut akan masuk neraka. Takut matinya itu su'ul khotimah. Kita tidak kehendaki itu. Toma itu tamak. Tamak itu sangat berharap akan masuk surga. Sangat berharap akan mendapatkan nikmat dari Allah yang tiada tara, yaitu bahagia di akhirat kelak nanti. Dunia ini sangat sedikit. Tapi ya itu juga, kita juga tidak boleh melupakan juga dengan dunia ini. Hanya saja jangan kita terlalu terpaku dengan kehidupan dunia ini. Karena tempat kita adalah di akhirat kelak. Disebutkan, ya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu
lebih utama daripada permulaan, yaitu bumi. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu adalah lebih kekal, lebih utama, lebih kekal. Nah, disebutkan lagi wa mimma razaqnahum yunfikun. Selain itu, jangan lupa ada peduli dengan sesama. Nah, ini ciri-ciri salat tahajud, ya. Berdoa dengan rasa takut dan berharap masuk surga atau berharap mendapatkan nikmat Allah yang tiada tara di barisan orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ada lagi yang ujungnya ini, dan sebagian wa mimma, dan sebagian ya apa yang telah kami karuniakan razaqnahum kepada mereka yunfikun, menafkahkan hartanya. Ingat, kita punya harta adalah bukan karena usaha kita sendiri. Hakikatnya adalah karena ada keterlibatan yang lain. Kita tidak mungkin bisa berusaha dengan sendiri. Oleh karena itu disebutkan di sini, menunjukkan ini satu sifat orang yang beriman, harus senantiasa berinfak. Infak itu kalau bisa mimma, ini mimma ya. Mimma itu artinya 50%. Sebagian. Nah, sebagian ini memang pemahamannya bisa macam-macam. Bisa 1/40, 2,5%, bisa juga ya 50% ya. Bukan 50%, artinya 50% atau setengah ya. Atau ya sebagian dari uang kita atau infakkan ya harta kita. Nah, ini, dan kemudian dikatakan juga ciri-ciri orang yang beriman di sini, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin, maka tidak mengetahui seseorang apa yang disembunyikan untuk mereka dari qurrati, menyejukkan pandangan mata. Ini maksudnya yaitu sesuatu kenikmatan yang sudah disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, fala ta'lamu nafsum, maka tidak ada seseorang pun apa yang disembunyikan dari mereka yang menyejukkan pandangan. Jazaa'an bima kanu ya'malun, yang sesungguhnya itu adalah balasan yang diberikan oleh Allah atas apa yang mereka telah lakukan. Nah, di sini nih perlu ada pembedaan antara orang fasik dengan orang yang beriman. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiko. Apakah sama orang yang beriman dengan orang yang fasik? Tentu berbeda. Ya, kalau dulu kan pernah tuh pada saat ada suksesi itu ya, ada orang mirip-miripin itu ya, dengan sujudnya orang-orang Buddha dan sebagainya. Ya bedalah kita dengan mereka. Mereka mah ya kita nyebutnya ya orang fasik. Nah, kalau kita kan orang beriman, jangan disamain lah. Allah aja tidak boleh kita menyamakan ya antara kita dengan orang-orang mereka yang sujudnya, walaupun mereka sujud, mereka berbeda dengan kita. Sujudnya nggak kayak gitu. Mereka sujudnya kan beda dengan kita. Kadang-kadang ada men-share dan sebagainya itu kan kayaknya kurang etis lah, misalnya menyamakan kita dengan orang-orang yang seperti itu ya. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Apakah sama orang yang fasik dengan orang yang beriman? La yastawun. Tidak sama. Oleh karena itu kita tidak boleh menyamakan. Orang yang beriman itu selanjutnya ammalladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa. Adapun orang-orang yang beriman dan selalu beramal soleh, dia akan mendapatkan jannatul ma'wa. Dia akan mendapatkan surga, ya, tempat kembali atau tempat kedamaian, ma'wa, ya. Nuzulam bima kanu ya'malun, yang merupakan diturunkan atau karunia dari Allah, diberikan kepada orang-orang yang telah melakukan amal soleh tadi. Nah, adapun orang yang fasik disebutkan wa ammal ladina fasaku, adapun orang yang fasik yang banyak dosanya. Nah, ini termasuk, ini disebutkan sebenarnya khusus juga untuk orang kafir dan orang munafik. Fasaku fama'wahumun nar, maka tempat mereka adalah an-nar, yaitu neraka. Kullama aradu, sungguh luar biasa. Kalau udah masuk di neraka kan kagak mungkin bisa keluar lagi. Tapi mengapa Allah menyebutkan di sini dengan kata-kata kullama aradu, ketika mereka hendak, ingin, ayah ruju, pengen keluar. Bagaimana pengen keluar?
Kalau udah dimasukin neraka, maka gak bakalan bisa keluar. Tapi ketika mereka pengen keluar dari neraka itu, ayakhruju minha u'idu fiha, dikembalikan oleh malaikat-malaikat zabaniyah, malaikat-malaikat penjaga neraka, masukkan lagi. Luar biasa. U'idu fiha, dikembaliin lagi, tarik lagi fiha. Sambil kemudian waqila lahum, dan dikatakan kepada mereka, dzuqu adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Rasakan itu. Itu malaikat Zabaniyah mengatakan seperti itu, malaikat penjaga neraka, malaikat Malik. Rasakanlah siksaan api neraka yang dahulu kalian telah dustakan. Walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Dan sungguh kami rasakan kepada mereka azab yang kecil. Tidak hanya azab yang kecil saja, tapi juga azab yang sangat besar, agar mereka itu bisa kembali. Nah, ini sungguh luar biasa. Allah Subhanahu wa taala gambarkan bahwa kita dengan orang-orang fasik itu berbeda, bahwa kita dengan orang-orang kafir itu berbeda, bahwa kita dengan orang-orang munafik itu berbeda. Oleh karena itu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang ikut dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.